Tengah malam, Senja dikejutkan oleh telepon dari Ethan. Ia mengatakan bahwa Kay berada di rumah sakit. Setelah membangunkan Sabrina dan Arka, Senja mengajak mereka ke rumah sakit. Kebetulan Willy sedang tidak ada di tempat, karena menyusul papi dan mami Kay ke Singapura. Sudah 1 jam mereka menunggu di ruang IGD, Kay belum juga sadarkan diri. Sebetulnya, apa yang terjadi Kak Ethan? Tanya Senja. Entahlah, belum lama saya tinggal ke toilet, ketika Mas Kay mengobrol dengan teman-temannya. Akan tetapi tak selang lama dia mengirimkan saya voice note pesan suara dan meminta tolong. Ketika saya sampai di tempat itu, Mas Kay sudah tidak sadarkan diri. Karena tidak juga sadar, maka saya putuskan membawanya ke rumah sakit, ujar Ethan. Memang teman-temannya tidak memberitahu apa yang terjadi sebelumnya. Tanya Senja lagi. Mereka juga tidak mengerti, mereka bilang, hanya melihat Mas Kay seperti ketakutan. Lalu ia memegangi kepalanya dan langsung tidak sadarkan diri. Dan, perempuan yang tadi. Ethan diam, perempuan yang dimaksud oleh Senja adalah Kiana. Ethan sepertinya tahu sesuatu, akan tetapi ia nampak bingung akan mulai bicara dari mana. Keluarga, pasien ke Indra. Tiba-tiba saja suster keluaran dari dalam ruang IGD dan menanyakan keluarga dari Kay. Senja nampak kecewa namun, berakhir dengan senyuman ke arah suster. Berbagai pertanyaan masih berputar di kepalanya. Sedangkan Ethan nampak menghela nafasnya lega. Sabrina dan juga Arka yang dari tadi menunggu jawaban Ethan, mereka pun nampak sedikit kecewa namun, rasa penasaran akan kondisi Kay lebih mendominasi. Kami keluarganya, saya istrinya suster, ucap Senja, sembari menghampiri suster. Baiklah, suami Anda sudah sadarkan diri, silakan jika hendak melihat dan walaupun sudah sadar, sepertinya malam ini suami Anda harus tetap dirawat, ujar suster. Baiklah, terima kasih suster, saya melihat suami saya terlebih dahulu, balas Senja. Senja pun masuk ke ruang IGD dengan Sabrina. Ethan dan Arka menunggu di luar ruangan. Mereka sedikit berbincang, sedang menanti instruksi selanjutnya, apakah Kay akan dirawat atau bisa dibawa pulang, walaupun suster sudah mengatakan harus tetap dirawat. Sayang, ucap Kay lemah ketika melihat Senja sudah berada di sisi tempat tidurnya. Baik-baik saja kan? Tanya Senja. Ia duduk di sisi Kay dan mengecup tangan Kay. Aku baik, maaf aku merepotkanmu. Tengah malam begini harus menemani aku di sini jadinya, ucap Kay merasa tidak enak hati. Alhamdulillah kalau Mas baik-baik saja, ucap Senja dengan tersenyum. Tidak jangan bicara seperti itu, aku tidak merasa direpotkan oleh Mas. Oh ya, malam ini, sepertinya Mas belum dapat pulang. Kata suster masih harus dirawat, ujar Senja. Tidak bisakah aku pulang, sayang? Kay duduk dan bersandar di kepala berangkarnya. Belum boleh tadi suster sudah mengatakan, sepertinya Mas harus tetap dirawat, hingga besok, tandas Senja dengan suara halus nan lembut. Baiklah, kalau Nyonya yang memutuskan, aku bisa apa? Kay sedikit cemberut, sebetulnya, Kay inginan pulang malam ini pun. Namun, Senja masih khawatir dengan kondisinya. Sehingga ia lebih memilih mengikuti saran suster dan dokter untuk tetap merawat Kay di rumah sakit. Senja menatap Kay sendu dengan tersenyum. Lalu mengelus pipi suaminya dengan lembut. Ada apa? Bobo di rumah sakit pun tidak masalah kan? Tempatnya nyaman kok. Nanti aku carikan kamar terbaik untuk kamu. Tidak, aku hanya takut kehilanganmu. Mata Kay mulai berkaca-kaca. Kamu bicara apa sih? Aku akan menemanimu, sampai kamu sembuh. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kecuali kamu yang memintanya. Aku hanya takut, ketika ingatanku kembali justru kamu menghilang dari memoriku. Ucap Senja lirih. Ingat sayang, aku mencintaimu lillahi ta'ala. Andaikan kamu menghilang dari memoriku, maka rasa cintaku tidak akan pernah lenyap. Kupastikan, perasaan cinta kita yang akan membawa semuanya kembali. Kamu hanya perlu sedikit waktu untuk menungguku. Jangan tinggalkan aku. Tunggu aku kembali, di waktu yang tepat untuk merangkai serpihan memori yang mungkin akan sedikit berantakan. Kita akan memulai hari baru dengan ibadah terindah, menuju janahnya, ujar Kay dalam pelukan Senja. Senja sendiri dibuat tidak mengerti dengan perlakuan Kay. Hanya detik kematianlah yang akan memisahkan kita untuk sementara. Insya Allah. Terima kasih, sayang, ucap Kay. Wajahnya tampak gusar entah apa yang ia pikirkan. Beberapa waktu kemudian, Kay sudah berada di ruang rawat inap VIP sesuai kemauan Senja melalui Ethan yang mengurus keperluan Kay. Sebagai tangan kanan dan salah satu orang kepercayaan Papi, selain dari Willy,
Ethan sudah paham betul akan tugas-tugasnya. Malam makin larut, Kei kembali tertidur dalam buaian senja, di atas berangkar VVIP yang nyaman. Sabrina dan juga Arka berada di ruangan tersebut dengan duduk berjarak. Ethan sudah kembali ke rumah. "Bie, kamu ngantuk. Tidur saja di sofa itu?" tanya Arka pada Sabrina dan menunjuk sofa bed, sofa yang berfungsi juga untuk tempat tidur. Bisa tidur di sofa sini," kata Arka lagi. Tadi ia melihat Sabrina beberapa kali terkantuk-kantuk di tempat duduknya. Sabrina nampak ragu, sedikit melirik waspada kepada calon suaminya. Arka mengekeh. Ia mengerti akan lirikan Sabrina, yang penuh dengan kewaspadaan. "Aku paham Bie, tetap menjaga jarak sesuai kesepakatan kan?" tanya Arka dengan memiringkan wajahnya, menelisik langsung wajah Sabrina. Sabrina nampak kikuk, ia menundukkan wajahnya karena malu. "Sudah, jangan merasa tidak nyaman, ada Senja dan Kei di sini. Aku tidak akan berbuat apapun, percaya padaku. Sebelum kita halal, aku tidak akan pernah menyentuhmu apalagi berbuat macam-macam." Arka meyakinkan Sabrina. Sabrina tersenyum lega, "Terima kasih Arka," ucapannya. Arka yang meminta Sabrina dipanggilnya A. "Baiklah, silakan kamu tidur, selimut ini untukmu. Ini dingin, aku ke balkon sebentar," pamit Arka, setelah memberikan selimut kepada Sabrina. "Merokok?" tanya Sabrina pelan. Arka mengangguk. "Satu batang saja Bie, malam ini dingin sekali, hanya untuk menghangatkan tubuh. Aku sudah jarang merokok kok," jelas Arka. Ia tidak mau mengecewakan calon istrinya. Sabrina diam, ia mengalihkan pandangan ke tempat lain, karena tidak mau bertatapan lebih lama dengan Arka yang kini sedang menatapnya tajam. "Hakmu, ucap Sabrina pelan. Arka menghela nafasnya pelan. "Kalau begitu hanya minum kopi. Mengapa tidak di sini saja?" tanya Sabrina cepat. Ia memberanikan diri menatap Arka. Sebetulnya ia pun ingin dekat dan lebih lama mengobrol dengan Arka. Namun, keadaan saat ini mereka belum halal untuk itu. Arka tersenyum miring, ada yang mau dipeluk dan ditemani Boboni. Goda Arka, sembari menaikkan sebelah alisnya. "Lebih baik kamu merokok saja dan ngopi di luar. Aku mau tidur," ucap Sabrina dengan malu, lalu ia merebahkan tubuhnya dan menyelimuti dirinya hingga ke wajah. Arka mengekeh. Ia gemas melihat kelakuan tunangannya, andai mereka sudah halal, mungkin Sabrina akan diserangnya memakai jurus asmara. Akhirnya Arka beristighfar akan pikirannya. Setelahnya, Arka membuat kopi dan membawanya ke balkon serta duduk di sana menikmati pemandangan kota Jakarta ketika malam. Arka dilema antara merokok atau tidak, namun, malam ini rasanya dingin sekali, hingga ia tidak tahan untuk menyalakan sebatang rokok dan menyeruput kopi panasnya. Terserah Sabrina mau marah atau tidak, Arka memiliki 1000 macam cara untuk merayu Sabrina. Keesokan harinya, Kei sudah diperbolehkan pulang, karena kondisinya tidak bermasalah. Semalam Kei hanya dibiarkan istirahat setelah meminum obat dan juga dimasukkan cairan infus. Sore ini, Kei tengah mengerjakan beberapa pekerjaan di kamarnya. Senja berinisiatif untuk mengambilkannya minuman di dapur. Aku ke bawah sebentar, ambil minuman untuk Ayang," pamit Senja. "Iya, sayang," jawab Kei dengan matanya tetap fokus ke layar komputer. Senja pun turun ke lantai bawah. Saat Senja hendak ke dapur, ia berpapasan dengan Ethan, yang juga baru keluar dari area dapur. Senja ingat, Ethan belum menjawab pertanyaannya semalam. "Dek," sapa Ethan dengan tersenyum. Senja mengangguk dan juga tersenyum. "Oh iya Kak." Kak Ethan belum menjawab pertanyaan Senja loh. Tanyanya, sukses menghentikan langkah Ethan. "Lalu, apa yang harus Kak Ethan jawab?" tanya balik Ethan. "Apapun yang berkaitan dengan pertanyaan semalam," jawab Senja. Ethan diam, ia tidak ingin merusak keharmonisan rumah tangga tuan mudanya. "Saya berharap, Kak Ethan bijaksana, dengan tidak menyembunyikan hal sekecil apapun dari Senja, tentang Mas Kei di masa lalunya." Pancing Senja. Ethan menghela nafas halus, "Kita bicara di taman belakang. Di sana, ada pekerja kebun yang dapat melihat kita bicara," ucap Ethan sembari berjalan ke arah taman. Ethan pun berusaha menjaga jarak dengan Senja, ia harus berhati-hati, bukan tidak mungkin akan timbul fitnah antara dia dan Senja. Saat berduaan, walaupun hanya mengobrol. Baik, Senja mengikuti langkah Ethan ke taman belakang. Sesampainya di taman belakang, mereka duduk berhadapan dengan jarak yang cukup jauh. Di sana memang ada 3 orang pekerja kebun yang sedang merapikan tanaman-tanaman dan rumput-rumput yang mulai panjang dan tidak teratur. "Aku tidak tahu, Dek Senja akan menerima atau tidak. Namun,
Sebagaimana Senja katakan, aku harus bijak untuk mengungkap masa lalu Mas Kei, maka aku akan mengatakannya, batin Ethan. Mas Kei tidak suka diatur. Mas Kei pemberontak, Kiana cinta pertama Mas Kei, akan tetapi hubungan yang belum terjalin itu harus kandas karena Nona Rayla masuk ke dalam hidup Mas Kei, ucap Ethan tanpa basa-basi. Cinta pertama Mas Kei, gumam Senja, maksudnya, tanya Senja kemudian. Mas Kei belum pernah pacaran dengan Kiana, status mereka hanya teman. Akan tetapi kami semua tahu Mas Kei mencintai Kiana dari sejak SMP. Namun, pertemanan mereka pun harus hancur karena Nona Rayla, ujar Ethan. Rayla, tanya Senja, ketika kelas 2 SMA, Mas Kei yang suka balapan liar itu, mengalami kecelakaan. Hampir saja nyawanya melayang, kalau tidak ditolong oleh Nona Rayla. Nona Rayla adalah pengagum rahasianya Mas Kei, dari sebelum menjadi model seperti saat ini. Akibat kecelakaan itu, Mas Kei kehilangan banyak darah. Dari yang kami tahu, Rayla lah yang mendonorkan darah untuk Mas Kei. Namun, ternyata dia memanfaatkan bapak dan ibu, seolah-olah mereka harus berterima kasih dengan menjadikan ia istri Mas Kei. Bukan hanya itu, Rayla pun menawarkan kerjasama bisnis untuk orang tuanya, dengan bapak dan ibu. Akhirnya, karena bujuk rayu mereka, bapak menjanjikan Rayla dan Mas Kei akan menikah setelah Mas Kei lulus kuliah. Untuk menghindari Rayla, maka dari itu Mas Kei yang merasa terikat oleh Rayla saat di Jakarta, ia memutuskan kuliah ke Yogyakarta. Namun, setelah kuliah Mas Kei selesai, ia tetap ditagih untuk menikahi Rayla. Mas Kei setuju agar mereka bertunangan terlebih dahulu, akan tetapi Rayla terlalu posesif. Mas Kei yang tidak suka dikekang dan diatur, maka ia memutuskan pertunangan yang hanya berjalan beberapa hari itu. Mas Kei kecewa terhadap semuanya, terlebih terhadap bapak, ditambah lagi Kiana yang ia cintai dari sejak kecil meninggalkannya. Yang saya tahu, Kiana sudah menikah dengan seorang pengusaha, dan tidak ada yang tahu lagi kabar tentangnya hingga ia muncul kembali malam ini. Lalu, mengapa Mas Kei tidak mau dengan Rayla? Dia cantik, populer, ucap Senja. Rayla diketahui berbohong. Mas Kei sudah tahu, bahwa bukan dia yang mendonorkan darah untuk Mas Kei. Akan tetapi teman lain, sesama pembalap dan Rayla dengan ayahnya bekerja sama, memanipulasi segalanya demi mendapatkan simpati bapak. Namun, saat Mas Kei memberitahu bapak, Mas Kei malah dituding mencari alasan agar pertunangannya batal. Mas Kei dan bapak sering berselisih paham sejak Nona Rayla hadir, bahkan bapak sering memaksa Mas Kei masuk perusahaan. Namun, Mas Kei menolak karena ia hobi balapan. Dan kami baru tahu kebenarannya beberapa waktu lalu, ketika Mas Kei pergi dan berada di rumah Arka. Maka dari itu, bapak memutuskan segala kerjasama dengan ayah Rayla dan juga memutuskan hubungan dengan mereka. Bapak pun menyesali kesalahannya. Oh seperti itu, tapi kok Kiana masih bebas nongkrong ya, seperti orang yang belum menikah? Tanya Senja. Ini yang perlu diselidiki. Tidak mungkin kan seorang istri bisa kelayapan di luar malam-malam begitu, jawab Ethan sama bingungnya dengan Senja. Saya Aang, suara Kei yang memanggil Senja terdengar dari arah dalam. Senja dan Ethan saling melempar pandang. Mas Kei, Kak, lebih baik, Dek Senja segera menghampirinya, pinta Ethan. Senja pun mengangguk dan segera menghampiri Kei, setelah mengucapkan terima kasih. Loh, rupanya di sini. Katanya mau buat minuman, kok lama? Tanya Kei. Hehe, tadi cari udara segar terlebih dahulu. Mari buat minum. Senja mengalihkan pembicaraan dengan merangkul lengan Kei mengajaknya menuju dapur. Maafkan hamba ya Rab, tidak jujur pada Mas Kei, batin Senja.